Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, ada 4 tanda atau 4 indikasi seseorang sukses bertemu Ramadan. Ada soal amrok di Ramadan, maka kabeh di amrok, kepanjang umur mah. Tapi aya nu kabawa sukses ku datang Ramadan, gitunya. Aya oge anu kemudian biasa-biasa, bahkan ada nu cilaka dengan datangnya bulan Ramadan. Orang bahas nu untung we nya, 4 tanda nanti. Nu kahiji dengan Ramadan dosa dia diampuni. Artinya apa? Memang jauh sebelum Ramadan dia sudah mengkondisikan Ramadan datang, umur saya nyampe, saya akan maksimalkan untuk bertobat. Karena Ramadan adalah syahrul maghfirah. Maka saya harus persiapkan iman, saya harus persiapkan ilmu, saya harus persiapkan fisik saya bisa sehat. Saya juga harus ngatur waktu dengan berbagai agenda, tidak boleh pacorok. Serius dia, syahrul maghfirah. Karena dipersiapkan dengan baik ya. Agenda-agendanya juga kesibukan kerjanya tidak lantas menghalangi dia untuk sungguh-sungguh menjadikan Ramadan sebagai momentum untuk bertobat, maka kemudian Allah mudahkan. Kan begitu. Kata Allah, apa namanya? Fasanuyassiruhu fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Jadi akan Allah mudahkan itu kalau ada persiapan di awal. Apa? A'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Memberi, bertakwa dan meyakini kebenaran. Maka Allah fasanuyassiruhu lil yusra. Selanjutnya di ayat berikutnya wa amma man bakhila wastagna, siapa yang pelit gitu ya. Bakhila wastagna, istigna, dia takut kalau berkurang kekayaannya. Wa kadzdzaba bil husna, mendustakan kebenaran, kata Allah, mendustakan kebaikan, kata Allah fasanuyassiruhu lil usra. Jadi kemudahan itu dari Allah ada karena buah dari persiapan. Makanya dari sekarang teman-teman semua, jadikan Ramadan benar-benar bulan pertobatan yang serius buat kita. Insyaallah. Makanya Nabi bersabda, kata Nabi dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan begini. Ini doa. Ragima anfurajulin Dukirtu indahu falam yusolli alayya. Kata Nabi, semoga celaka. Ini yang doa siapa? Siapa? Pertama, orang yang disebutkan di sampingnya nama aku, tapi dia tidak membalas dengan salawat. Ini yang doain Nabi, pasti dikabul. Makanya kalau kita dengar nama Nabi disebut, balas. Allahumma sholli wa sallim mubarik. 1. Yang kedua, kata Nabi, waragima anfu rajulin adraka syahra Ramadan summan salakha walam yughfar lahu dhunubuh. Orang yang datang bulan Ramadan ketemu dengan dia, tapi karena dia tidak sungguh-sungguh bertobat di bulan Ramadan, kemudian Ramadan pun bergerak dan habis, meninggalkan dia, walam yughfar lahu dhunubuh. Dosa dia masih utuh, tidak diampuni. Jadi bulan Ramadan dicuekeun. Ya, perkara ketemu, semuanya ketemu. Ya, yang panjang umur. Tapi buat orang yang beriman masih takut kalau kita tidak sungguh-sungguh memanfaatkan untuk tobat, sehingga Ramadan pulang dosa kita masih melangit. Kata Nabi, orang kayak gini celaka. 2. Yang ketiga, ragima anfu rajulin adraka abawaihul kabir falam yudkhilahu al-jannah. Kata Nabi, celakalah orang yang
mendapati kedua orang tuanya hidup di usia tua. Kemudian dua orang tuanya ini yang harusnya dilayani dia abaikan, yang harusnya dihargai dia cuekan, yang harusnya dikhidmat dan dilayani bahkan dibiarkan terus bekerja di usia tuanya, bahkan di usia rentaknya. Sampai-sampai kemudian falam yudkhilahu al-jannah, padahal surga sudah ada di dia. Tapi karena cueknya ke orang tua, karena abainya kepada orang tua, atau karena takut miskinnya kalau dia memberi ke orang tua, atau karena takut membagikan dari mereka orang tua, lebih sayang ke istri, lebih sayang ke anak daripada ke orang tua, plus akhirnya tidak berbagi ke orang tua. Kata Nabi, tiket surga sudah dipegang, tapi karena itu diabaikan, subhanallah, akhirnya lepas. Falam yudkhilahu al-jannah. Gagal dia, tidak mendapatkan surga dengan khidmat dia, dengan hormat dia, dengan cinta, dengan melayani dia kepada orang tua. Teman-teman semua bersyukur ya, yang hadir malam ini, ditakdirkan oleh Allah orang tuanya masih ada. Bersyukur. Kalau saya udah yatim piatu, ibu sudah nggak ada, bapak sudah nggak ada. Untungnya orang Islam, kematian tidak menjadi sekat penghalang untuk bisa berbuat baik anak orang tua. Ya, untungnya jadi orang mukmin. Saya punya teman, baru sekitar 3 bulan ini, ya, beliau mengenal sholat. Agamanya dari dulu Islam, umurnya sekitar 50 tahun, baru 3 bulan kenal sholat. Ibunya di Indramayu, kebetulan di Jatibarang, itu sampai mati masih Kristen. Dia nanya ke saya, bagaimana cara saya berbuat baik ke orang tua saya? Nah, Masya Allah, saya jawab dengan dalil, tapi dikuatkan. Bukan cuma kita, bahkan Nabi Ibrahim sendiri pun ketika akan mendoakan siapa? Ayah angkatnya itu yang kafir, yang produsen patung, ditegur oleh Allah. Sama seperti halnya Nabi Nuh mendoakan keselamatan untuk si Kan'an dengan mengatakan innahu laysa min ahli, innahu min ahli, terus ditegur sama Allah, innahu laysa min ahli, innahu amalun saleh. Nabi Nuh ditegur, tidak, kamu gak boleh ngedoain dia. Kenapa? Karena beda agama. Innahu amalun ghairu saleh. Kamu iman, dia tidak beriman. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, saya besarkan hati. Tapi kembali lagi tadi, bersyukur alhamdulillah buat kita yang orang tuanya masih ada. Ya, teman-teman. Biasanya tuh lamun sok ayah anak cuek gitu, kakolot gitu, karena nganggap kolotnya masih bisa kerja. Saya sih kasih ini aja di sini sekarang. Kalaupun orang tua kita masih bisa kerja, masih bisa ke pasar atau segala macam, padahal kita bisa ngasih ke dia, tolong usahakan, suruh berhenti di usia tertentu. Pak, bapak sudah waktunya istirahat, banyakin ibadah. Bu, ibu sudah waktunya istirahat, banyakin ibadah. Keperluan makan, apa yang saya makan, ibu bapak makan. Keperluan pakaian, apa yang bisa saya beli, itu yang bisa saya beli untuk bapak dan ibu. Senang susah kita bareng-bareng. Istri orangnya perlu dikondisikan. Tapi cek Nabi, soalnya didoakan ke Nabi. Coba, kalau kita berangkat di malam ini, ya ke pasar tuh, tukang endul, Masya Allah, udah sepuh-sepuh. Saya tahu anaknya banyak, tapi tidak ada satupun anaknya yang berani nanggung dia. Padahal demi Allah, kalau dia tanggung orang tuanya, tidak bakal jadi miskin, tambah kaya bisa jadi, berkah pasti. Nah, teman-teman semua, jadi kembali, jangan sampai Ramadan ini berlalu tanpa kita serius
tanpa kita sungguh-sungguh untuk bertobat, sehingga Ramadan pergi dosa kita masih utuh. Na'udzubillah min. Jadi pengkondisian dari sekarang itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman semua yang dirahmati Allah, indikasi orang yang sukses berkaitan dengan datangnya bulan Ramadan adalah buat mereka yang ketemu malam Lailatul Qadar, di malam itu dia sholat, dia istighfar, dia baca Quran, dia dakwah, dia nangis mendoakan dirinya, dia nangis mendoakan umat di malam Lailatul Qadar. Yang kata Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Ada hadisnya teman-teman semua yang dirahmati Allah. Nabi bilang di hadis riwayat Ibnu Majah, kata beliau, inna hadha syahra qad hadarakum. Sesungguhnya bulan ini sungguh telah datang kepada kalian. Wa fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kata Nabi begitu. Faman hurimahu faqad hurima al khaira kullah. Siapa saja yang ketemu dengan bulan Ramadan tapi ketemu dengan Lailatul Qadar dan tidak diisi dengan ibadah, kata Nabi, faqad hurima al khaira kullah. Seluruh kebaikan telah tertutup buat dia. Maka kita nih harus ngeri. Malam Lailatul Qadar ketemu, tapi kita tidur. Allah. Malam Lailatul Qadar ketemu, kelalajo Piala Dunia. Saya udah lama nggak punya TV. Mau tanya, sekarang ada Piala Dunia lagi nggak? Nggak ada. Nah, biasanya sih mereka memang buat rencana siaran dunia itu ditayangkan malam Ramadan biasanya. Ya. Berikutnya malam Lailatul Qadar datang, tapi dia lalai. Apalagi malam Lailatul Qadar dia sedang maksiat, dia sedang berzina, dia sedang judi, dia sedang diskotik, segala macam. Ada orang malam Lailatul Qadar ketemu, tapi malam itu dia lagi dagang. Oke. Dagang memang cari nafkah, satu di antara tugas umat Islam. Tapi pertanyaannya, dapat berapa hasil dagang kalau kemudian melewatkan peluang Lailatul Qadar? Makanya ada perbedaan pada jamaah. Kalau orang sekarang dengan orang dulu tuh mikirnya begini, saya kerja 11 bulan untuk libur 1 bulan Ramadan. Ada orang mau beda mikirnya. Bulan Ramadan dia udah ragang, di bulan Rajab Gus nyiapkeun modal, non soalnya ya bulan marema. Ngomong apa? Bulan barokah. Bukan. Marema ana Ramadan itu adalah marema dosana diampuni keur nudaikeun tobat. Doanya mustajab untuk yang mau berdoa. Padahal kita sekarang baik secara individu, keluarga atau dalam tatanan bernegara, kita sedang sulit, amat sangat sulit. Dan tidak ada yang bisa melapangkan kesulitan ini kecuali Allah. Susah kita, ada makom istijabah, harus ada di Indonesia nggak ada makom istijabah, adanya waktul istijabah atau saatul ijabah, waktu doa diijabah. Kapan? Ramadan. Kalau hari-hari biasa itu waktu mustajabnya doa antara adzan dan qomat, antara sepertiga malam sampai akhir. Doa ketika turun hujan. Tapi kalau bulan Ramadan 24 jam semuanya mustajab. Alhamdulillah. Maka jangan samakan Ramadan dengan bulan yang lain. Gitu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi.
malam Lailatul Qadar. Ieu kudu dikondisikan. Harus dikondisikan. Saya insya Allah sudah berazam nanti pertengahan Ramadan sampai Lebaran saya akan i'tikaf terus di masjid. Dalam rangka apa? Jaga supaya ketemu Ramadan. Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu bisa jadi di tanggal 1, 2 sampai 20, tapi yang lebih akrab adalah di tanggal belasan, yang lebih lagi adalah di tanggal 10 hari terakhir. Insyaallah ya, jangan ketemu Lailatul Qadar tapi lewat begitu saja. 2. Yang ketiga, teman-teman semua yang dirahmati Allah, orang yang sukses bertemu dengan Ramadan adalah mereka yang mengkondisikan supaya di bulan Ramadan ini semua ibadahnya meningkat. Amalan sunnah diperbanyak. Kalau amal fardu nggak boleh diperbanyak. Ya. Saking kurang Cina, sholat isya 8 rakaat. Ya. Enggak, subuh jadi genap rakaat tidak. Jadi yang dimaksud peningkatan ibadah itu kalau fardu maksudnya ditingkatkan kualitas khusyuk, kualitas ikhlas, kualitas tertib aturan. Fardu. Nah, sunnah itu diperbanyak. Diperbanyak. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada di dalam hadis disebutkan, satu amal sunnah di bulan Ramadan setara dengan satu fardu. Satu fardu di bulan Ramadan setara dengan 70 fardu di bulan selain Ramadan. Alhamdulillah. Nah, jadi apa lagi? Kalaulah dulu orang bisa libur 1 bulan, minimal hari ini ya konsentrasilah. Badan boleh masih kerja. Kalau kita terikat akad bisa jadi pabrik atau di tempat orang lain, kita tidak bisa meninggalkan itu 1 bulan misalnya. Tapi paling tidak hati kita kosongkan nih, konsentrasi semuanya untuk bulan Ramadan. Masa sih se-Indonesia, masa sih seluruh dunia orang berdoa, ya Allah tegakkan khilafah di bulan Syawal ini, masa gak ada yang didengar? Dan kita gak boleh kecil hati. Saya mau doa mau dijabah, mau dijabah bisa. Tapi yakinlah, kita memang banyak dosa. Kita bukan ahli taat. Kita tidak pandai berdoa, banyak cacat, banyak kekurangan. Tapi ingat, Allah Maha memerintahkan doa. Allah Maha menyempurnakan kekurangan ibadah hamba. Maka kita doa kepada Allah dengan segenap keyakinan doa kita dikabul. Doa yang paling hebat adalah doa minta disegerakan tegaknya khilafah. Ya, karena ada khilafah, ada syariah. Tidak ada khilafah, tidak ada syariah. Kalau hidup tidak ada syariah, maka kejadiannya seperti ini. Gitu. Tadi sudah dibilang sama beliau. Ulama dipersekusi, dikriminalisasi. Orang hari ini sudah begitu lancang, yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Betul hari ini orang kafir, orang munafik, orang musyrik bersatu dalam rangka apa? Ingin memadamkan agama Allah biafwahihim, dengan mulutnya. Hari ini yang difitnah itu bukan ormas, hari ini yang difitnah bukan orang, tapi langsung syariah. Ya. Kalau kalimat Hizbut Tahrir itu adalah radikal, itu memfitnah Hizbut Tahrir. Tapi kalau mengatakan khilafah ideologi terlarang, itu subhanallah, itu menuduh syariat Islam. Karena khilafah itu bukan milik Hizbut Tahrir, tapi khilafah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoa. 3. Nah, yang keempat, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, orang sukses bertemu dengan Ramadan itu adalah bagi mereka yang bisa mewujudkan intisari dari disyariatkannya ibadah sahur. Pertanyaannya, apa intisari disyariatkannya sahur?
Al-Baqarah ayat 183. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini takwa ini. Jadi puasa itu supaya kalian bertakwa. Kalau definisi takwa kembalikan ke ulama. Ya, Imam Nawawi diantaranya mengatakan imtisalul awamir, melaksanakan perintah-perintah Allah, pakai jamak taksir. Artinya apa? Perintah-perintah Allah semua harus dikerjakan, jangan dipilih. Ya, jangan dipilih. Saya ngambil zakat fitrah beda 2,5 kilo. Puasanya saya enggak. Ya. Ada orang sholatnya saya kerjakan, tapi zakat dagangnya enggak. Kalau zakat fitrah ya, karena zakat fitrah itu kan hitungannya cuma 2,5 kilo, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau zakat dagang 2,5%, ternyata omsetnya miliaran, jadi dia harus keluarin zakat sampai ratusan juta. Enggak, saya bikin bingkisan aja buat anak yatim, buat duafa. Itu namanya pilih-pilih. Saya ambil sholatnya, saya ambil puasanya, saya ambil hajinya, tapi syariatnya enggak boleh. Imtisalul awamir itu artinya apa? Laksanakan semua perintah Allah. Termasuk di sini adalah menegakkan khilafah. Karena kan sudah disebut teman-teman semua. Itu para ulama sepakat lah ya, bahwa kehadiran khilafah di tengah-tengah kita ini hukumnya wajib. Bagi yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah, lihat akhlaknya para sahabat. Saat Rasulullah SAW wafat di Sakifah Bani Sa'idah, mereka berkumpul dan menahan dulu jenazah Rasul untuk tidak segera dimakamkan. Kenapa? Karena para sahabat sebagai murid kesayangannya Nabi ngerti banget, ada yang lebih penting untuk disegerakan daripada menyegerakan pemakaman jenazah. Apa itu? Segera melantik membaiat penggantinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelang 3 hari itu. Nah, ini menjadi ijma para sahabat. Kata para sahabat disebutkan begini, ini sudah ijma dalam kitab-kitab ulama disebutkan, kalau diibaratkan boleh umat Islam ini hidup tanpa khilafah, waktunya cuma 3 hari. Ayeuna teman-teman, orang hidup di kondisi tidak ada khilafah, runtuh semenjak tahun 1924, sekarang 2094. Itu tegaskan ya, ini pernyataan para ulama loh, di kitab-kitab ulama salaf mengatakan semuanya berdosa kecuali mereka yang terus berjuang sesuai thariqah yang dicontohkan oleh Rasulullah untuk mengembalikan khilafah. Takbir.